Halo teman-teman semua yang saya kasihi, baik Anda telah menjadi warga di Persaudaraan Matahari ataupun belum, saya memberkati jiwa Anda semua. Saya selalu melimpahkan energi kasih yang paling murni pada semuanya. Ya, biarlah semuanya bisa bertumbuh, kesadarannya bisa menjadi semakin murni jiwanya. Ya. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, dan tentu saja banyak pertanyaan yang lucu, yang sensitif juga, dan ya saya harus menjawab dengan sebijaksana mungkin ya. Karena kalau nggak dijawab juga Anda pasti penasaran. Hari ini nggak dijawab, besok tanya lagi ya. Besok nggak dijawab, minggu depan tanya lagi. Jadi mendingan saya jawab ya. Baik, ini pertanyaan yang pertama mau saya jawab adalah pertanyaan yang sangat-sangat sensitif ya, dari Pak Irawan. Pertanyaannya begini: mohon wedaran tentang kesejatian dan kesadaran Muhammad. Siapa sebenar-benarnya dia dan bagaimana hubungannya dengan Mas Guru? Terima kasih. Aku mesti menjawab apa ini? Aduh, Gusti yang Agung. Gini, saya seperti banyak orang Indonesia lainnya itu hidup ya dengan bingkai religius yang sangat kuat pada awalnya. Masa kecil saya itu dipergunakan untuk mengaji di surau ya, belajar tentang sejarah Nabi Muhammad, mendengarkan cita-cita tentang surga dan neraka ya. Sehingga jelas kata Muhammad itu sangat akrab dengan saya ya. Nah, berikutnya ketika saya mulai ada di fase remaja, menjelang saya masuki fase dewasa, saya semakin bersemangat untuk belajar tentang Islam, belajar tentang bagaimana menerapkan teladan dari Nabi Muhammad di dalam keseharian. Tentu saja apa yang kemudian saya pelajari adalah apa yang ditafsirkan oleh orang-orang yang mengajari tentang sejarah Muhammad, tentang ajaran Islam ya kepada saya. Jadi saya menerima tafsir dari orang-orang yang melihat ke masa lampau. Nah, ketika saya mulai dewasa, saya mulai banyak mempertanyakan. Iki tenan po ora ya? Ini benar apa enggak? Meskipun seumur-umur saya dikondisikan untuk wis pokoknya percaya wae. Pokoknya percaya aja. Karena percaya itu artinya adalah iman. Kalau kamu nggak beriman, kamu masuk neraka ya. Tapi kan nalar kita itu nggak bisa diem kalau nggak terpuaskan. Jadi ya saya tetap mempertanyakan. Dan saya lumayan beruntung ketika sempat bekerja di sebuah lembaga yang secara terbuka melakukan kajian-kajian kritis tentang sejarah Islam, sejarah Nabi Muhammad, dan seterusnya. Dan saya juga punya kesempatan membaca banyak buku tentang sejarah Nabi Muhammad dalam berbagai versi ya. Ada versi yang mengglorifikasi, jadi pokoknya semuanya yang indah gitu ya. Ada juga versi yang lebih realistik gitu ya, ceritanya kayak apapun yang diungkap, karena itulah sejarah yang nyata. Ada juga versi yang sangat kritis ya, pokoknya menempatkan Nabi Muhammad sebagai objek
studi kritis, ya, bukan sebagai sosok yang harus disucikan, ya. Gitu. Nah, itu bagaimanapun juga mengubah mindset saya, mengubah pola dan perspektif saya tentang keberadaannya beliau ini. Nah, lalu sekarang bagaimana? Ya, kita harus fair dong, harus adil. Manusia itu harus diberi kebebasan untuk meniti sebuah proses dalam menyingkap kebenaran. Ya. Saya juga sampai ke titik ini kan lewat proses yang panjang. Nah, maka biarlah setiap manusia itu menikmati ya sudut pandangnya masing-masing. Tuh, jadi kalau ada yang punya perspektif, punya sebuah keyakinan Nabi Muhammad adalah sosok yang paling istimewa di muka bumi sepanjang hayat gitu ya. Bahwa Nabi Muhammad ini adalah sosok yang terbaik sebagai seorang manusia, bahkan sebagai satu makhluk, ya nggak apa-apa, itu kan haknya mereka. Itu adalah bagian dari proses yang wajar untuk dijalani oleh dia. Nah, tetapi kemudian kalau ada orang mulai kayak para orientalis gitu ya, melakukan kajian yang kritis, kajian yang dianggap lebih objektif, ya nggak apa-apa juga, itu kan juga bagian dari proses. Nah, yang menjadi concern saya adalah kita ini berhadapan dengan masyarakat yang tidak dewasa, ya. Yang dititik Nabi Muhammad yang ngamuk adalah pengikutnya, ya. Padahal yang mengkritik juga, ya kan itu punya hak gitu loh. Lawang dia itu lagi mengungkapkan apa yang ditemukan, benar salah itu kan lain cerita, tapi itu hak dia untuk ya berekspresi kan. Sama halnya dengan yang memuji-muji Nabi Muhammad juga punya hak untuk berekspresi. Biasa aja sebetulnya, cuma kita ini kan memang belum dewasa. Ya, concern saya adalah justru spiritualitas itu membuat kita dewasa. Jadi jangan gampang ngamuk ketika ada sebuah kritik. Ya kalau mau dijawab, jawablah dengan intelektual juga. Jadi jangan ada sebuah proposisi intelektual kemudian dilawan dengan sebuah tindakan fisik, itu tidak fair. Ya. Nah, jadi sikap saya adalah saya menghargai semua fase proses yang dialami oleh manusia. Saya menghargai manusia yang masih punya keyakinan tertentu. Saya juga menghargai manusia yang sedang membebaskan dirinya dari dogma dan kemudian mulai berpikir secara kritis. Dan saya juga menghargai tentu saja orang yang mulai masuk kepada wilayah pengalaman yang lebih otentik gitu ya. Nah, kalau Anda bertanya kepada saya, jelas jawaban saya sederhana. Ya. Bedakan antara realitas Nur Muhammad dengan realitas Muhammad sebagai seorang manusia. Nah, yang realitas Muhammad sebagai seorang manusia, kan bagaimanapun juga ceritanya sudah selesai. Beliau sudah menjalankan proses kehidupannya di abad 7. Ya, itu sekitar 15 abad silam. Apa yang diwariskan? Ya silahkan. Anda punya hak untuk menerima, untuk mengkritisi, untuk menolak gitu ya. Kan sama aja dengan hak yang melekat pada kita ketika kita berhadapan dengan warisan ajaran dari Siddhartha Gautama, dari Yesus, itu kan bebas, ya. Gitu. Nah, jadi saya memilih untuk tidak, tanda kutip ya, melekat pada warisan tradisi dari siapapun. Saya berpegang kepada esensi spiritual, terserah mau dikasih nama apa. Bahwa saya harus menyaksikan segala sesuatu, baik dengan panca indera saya maupun dengan rasa sejati saya, sebelum saya menegaskan sesuatu itu benar atau salah. Jadi saya tidak mau dipaksa menjadi orang yang beriman dalam arti percaya asal percaya. Ya, jadi buat saya tidak terlalu penting ya
soal tokoh masa lalu itu bagaimana. Itu udah, ya mau seperti apa kan itu yang menanggung risikonya beliau sendiri gitu ya. Saya tidak punya keharusan untuk gimana tentang beliau yang ada di masa lalu gitu. Nah, tetapi kalau kita bicara Nur Muhammad, justru ini yang lebih mendasar, lebih fundamental, lebih penting buat Anda. Karena apa? Karena itu ada di relung hati Anda. Jadi Nur Muhammad ini adalah bahasa lain dari diri sejati, dari Roh Kudus. Kenapa disebut Nur Muhammad? Karena realitasnya di sejati di relung hati Anda itu memancarkan cahaya yang agung, ya. Cahaya yang mulia. Makanya disebut sebagai Nur Muhammad. Nur itu cahaya, Muhammad itu terpuji. Nah, lebih baik Anda mengenali itu. Bagaimana cara mengenalinya? Ya dengan meniti jalan nafas Anda, meresapi nafas Anda. Menyadari keberadaan Nur Muhammad itu di ujung tarikan nafas yang natural. Nah, dengan Anda nanti terhubung kepada Nur Muhammad, menyadari Nur Muhammad, Anda justru akan mengenali sejarah masa silam siapapun itu. Itu akan dikenali secara natural, secara otomatis. Jadi kita tidak lagi nanti sibuk dengan berantem gara-gara sebuah persepsi, gara-gara sebuah kepercayaan. Ya. Gitu. Jadi saya dalam posisi bisa menyelami jiwa-jiwa orang di masa lalu. Tapi kan saya tidak punya kewajiban menceritakan, oh yang saya lihat begini, ya enggak, suka-suka saya dong, ya. Gitu. Biarkan Anda yang ya berproses untuk menyingkap kebenaran yang sejati. Apalagi saya masih ingat kalau di dalam pengajaran Islam itu kan yang penting adalah syahadat. Syahadat itu apa? Penyaksian. Penyaksian itu apa? Bukan percaya sembarang percaya. Anda harus betul-betul menyaksikan realitas apapun dengan semua perangkat yang ada pada diri Anda, baik panca indera maupun yang disebut sebagai rasa sejati. Ya. Nah, jalan supaya bisa menyaksikan, balik lagi, hening. Hening itu dalam bahasa Arab namanya zikir. Ya sudah, zikirlah. Ya. Dengan sungguh-sungguhnya agar Anda bisa menemukan kebenaran sejati. Yang dizikiri apa? Ya mulailah dengan zikir nafas. Karena dalam nafas itu ada hidup, ada energi hidup, ada kasih murni dari Tuhan yang sesungguhnya. Ya sudah, itu aja dulu. Yang lain-lain itu biarkan nanti disingkapkan kebenarannya di dalam keheningan Anda. Ya, jawab satu aja ini kok ya berat sekali ya. Mas Irawan ya. Jadi bagaimana hubungannya Nabi Muhammad dengan Mas Guru? Ya dulu kan idola saya waktu saya masih kecil, ya itu hubungannya ya. Terima kasih banyak buat Mas Irawan yang telah mempertanyakan ini. Kita stop dulu, nanti kita sambung lagi. Terima kasih dan salam penuh kasih dari saya buat Anda semua. Diberkati semuanya.